أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Durusul Balaghah di pertemuan yang ke-10 ya. Kita telah membahas ya, pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang at-tashbih ya. At-tashbih, bahwasanya tashbih itu terbagi min haitsu aqsam, min haitsu i'tibarin. Jadi tasbih itu terbagi pada banyak banyak iktibar. Ada yang ditinjau, ya. Iktibar itu dikatakan sebagai ditinjau. Ada yang pembahagiannya itu dibagi min haitsu ya, tarafain, kemudian ada dibagi min haitsu wajh syabah, dibagi juga min haitsu adatut tasbih. Ya, mararna wa takallamna anhu. Kemudian kita juga sebelumnya itu mengambil tentang ta'arif ya, definisi tentang ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Kemudian kita udah menjelaskan juga beberapa kitab yang khusus membahas tentang ilmu bayan. Ya, ada seperti itu Fathul Ikhwan yang dibacakan di pondok-pondok ataupun pesantren di Indonesia. Dan ada juga kitab yang dimulainya itu dengan ilmu bayan dulu, kemudian baru ilmu ma'ani. Nah, kita sudah jelaskan kenapa di pertemuan sebelumnya. Oke, pertemuan hari ini kita akan memasuki babul azim, kan membicarakan bab yang paling inti di ilmu balaghah ya. Kata Imam Sanusi itu di kitab beliau, eh, kalau nggak silah, di eh, Mukaddimat. Kalau bukan di Mukaddimat. Imam Sanusi itu kan punya silsilah ya, namanya silsilah Sanusiyah tentang akidah itu. Di Mukaddimat kalau nggak salah saya itu beliau mengkhususkan tentang kufurnya seseorang itu ataupun uh, kesalahan, dia bilang ya. Kesalahan seseorang itu dalam memahami syariat Islam karena lemahnya ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab itu kan luas, ada 12. Nah, intinya di situ beliau mengkhususkan satu pembahasan tentang ilmu bayan. Pentingnya membaca ilmu bayan agar akidah, agar pemahaman itu sesuai dengan syariat Islam ya, ada di kitab Imam Sanusi. Jadi pembahasan majas ini pembahasan yang paling penting, pembahasan yang sangat apa ya kita katakan digeluti oleh ulama-ulama. Ada satu kitab namanya itu Al-Majaz fil Lughah wal Quran Al-Karim, karya Dr. Abdul Azim Al-Mat'ani ya. Itu membahas tentang majas ya, membahas majas tentang tiga golongan. Nah, jadi dalam pembahasan majas itu ada tiga golongan. Ada golongan yang isbat majas, ada majas baik di Quran maupun di bahasa Arab. Ada yang menafikan majas, baik itu di bahasa Arab secara umumnya di syair dan nasr dan lain-lain. Dan di Quran juga nggak ada. Ada yang mengatakan majas itu ada, tapi nggak ada di Quran. Dan itu telah dikumpulkan, dikaji itu abra zaman. Abra zaman eh, dari abad kedua kalau nggak salah saya, entah abad keempat, dua kalau nggak salah. Bagus sekali buku tersebut, kitab tersebut khusus membahas tentang majas. Ya, eh, Durusul Balaghah. Oke.
Hari ini target saya kita selesai daripada pembahasan majas, semua rencana saya, rencana majas sampai ke kinayah dan majas akli. Namun kayaknya ini pembahasan yang agak susah sedikit, jadi tolong diperhatikan. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan langsung. Mau di chat, misalnya di chat di Zoom ini langsung atau mau sampaikan dengan langsung boleh juga. Ya. Al-majazu, biasanya pembahasan majas itu di kitab Talkhisul Miftah itu dikaitkan dengan al-hakikat, al-haqiqah wal majas. Namun didatangkan hakikat itu bukan sebagai tujuan. La yuqsad li dhati, lakin yuqsad li ghairi. Maksud yuqsad li ghairi itu didatangkan hakikat agar mudah menjelaskan pembahasan majas. Okey. Jadi di sini tidak ada pembahasan hakikat karena itu bukan tujuan, langsung pembahasan ke al-majaz. Uh, Majas huwa al-lafdu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'na as-sabiq. Kata Syekh Sinfadani, al-majaz itu ketika dikatakan al-majaz itu mafhum orang yang pertama kali mendengar. So, mafhum kebanyakan ulama ya, semua ulama itu berpendapat ketika dikatakan majaz itu langsung maksudnya majaz al-lughawi, bukan majaz al-aqli. Okey. Maka di sini nggak perlu lagi dikatakan, nggak perlu lagi dituliskan, ataupun nggak perlu dikaitkan lagi dengan dikatakan al-majaz al-lughawi. Karena ketika disebutkan al-majaz, itu langsung pemahamannya itu ialah majaz al-lughawi. Huwa lafdu. Dikatakan al-lafdu, kenapa nggak dikatakan al-kalimatu? Karena al-lafdu itu lebih umum ketimbang al-kalimah. Karena kalau al-kalimah itu hanya mencakup majaz mufrad. Sementara kalau kata al-lafdu itu mencakup kepada mufrad dan murakkab sekaligus. Agar definisinya itu mencakup kedua itu, mufrad dan murakkab, maka didatangkan al-lafdu. Lafaz, ya satu lafaz ataupun satu kalimat, satu kata ataupun sebuah susunan kata ya yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, di tempat yang bukan seharusnya ia digunakan. Jadi sebuah lafaz digunakan pada satu tempat yang maknanya itu bukan makna yang kebiasaan digunakan, al-musta'mal yang digunakan. Kenapa? Kok bisa begitu? Mesti ada syaratnya, kita nggak boleh langsung mengatakan misalnya suka-suka kita kan. Terserah saya mau katakan sebagai pulpen ini pulpen. Saya mau maknai ini dengan makna HP. Itu nggak boleh. Tentu dengan ada alaqah. Li alaqah. Alaqah itu berarti ada hubungan antara makna pertama dan makna yang kedua. Nggak boleh suka-suka hati. Kemudian ditambah lagi maqarinatin mani'atin min iradatil makna as-sabiq. As-sabiq artinya al-asli. Ya. Jadi dengan qarinah, yang qarinah itu ya. Qarinah itu apa sih? Karena al-amru ya, yang yusrifu al-amru ma huwa al-qarinah? Al-qarinah wal amru alladhi yansariful ma'na al-asli ila al-ma'na al-majazi. Jadi fungsi qarinah itu memalingkan makna dari yang asli kepada makna yang majaz. Okey. Alaqah itu kaitan antara hubungan asli dengan hubungan makna asli dan makna majazi. Sementara qarinah ya sesuatu ya baik itu sesuatu lafaz nanti ataupun keadaan ataupun maknawi nanti dijelaskan yang memalingkan makna pertama ya makna yang musta'mal kepada makna yang majaz ya. Kad durar, seperti durar. Durar itu artinya dalam bahasa Indonesia ya mutiara. Kad durar, jamaknya itu durar. Durrah, durarun. Al-musta'malah fil kalimat al-fasihah. Fi qawlika fulanun yatakallamu bid-durar. Ya. Durar yang digunakan di kata fulanun yatakallamu bid-durar. Seseorang ataupun fulan
berbicara dengan mutiara. Itu kan maksudnya bukan berbicara dengan mukhatabnya mutiara, bukan, tapi berbicara bid durar itu dengan bukan ba lil musahabah ini, bukan eh, ba lil ta'diyah, bukan ba ta'diyah. Fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Fa inna durar, ya. Di sini musta'mal digunakan fi pada tempat yang bukan tempatnya. Nah, karena maknanya nggak mungkin seseorang itu berbicara, ya, bicaranya itu mutiara, kan nggak mungkin. Namun di sini maknanya ialah id qad wudi'at fil asli lil ali al haqiqah. Nah, berarti dia nama sesuatu, al ali itu nama sesuatu yaitu mutiara yang hakikat dia, durrah. Thumma nuqilat, kemudian berpindah ilal kalimat al fasihah, kepada kalimat yang fasih, li'alaqatin musyabahatin bainahuma fil husni. Karena kenapa ada alaqah antara, ya, alaqahnya itu musyabahah. Jadi ada musyabahah dan ghair musyabahah. Yang membedakan antara isti'arah dengan majas mursal. Fil husni. Nah, itu wajh syabah. Kenapa ada pembahasan wajh syabah di sini? Nanti ke depan kita bahas sedikit apa. Walladhi yamna' min iradatil ma'na al-haqiqi qarinatun yatakallam. Qarinatun yatakallam. Maksudnya itu yang memalingkan makna dia itu bukan makna hakikat, ialah kata yatakallamu di atas. Jadi di sini qarinahnya itu qarinah lafziyah, ya, qarinah lafziyah. Nah, karena nggak mungkin seseorang itu berbicara, ketika berbicara keluarnya itu mutiara, kan nggak mungkin. Namun yang inginkan ialah kalamnya itu fil husni. Karena antara mutiara dan kalam yang baik-baik, kalam yang sopan, itu sama-sama mulia, sama-sama indah dipandang, elok di mata, elok didengar. Itu. Tamam? Wakal asabi' al-musta'malah fil anamil biqaulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum. Nah, seperti asabi', kata asabi' di sini yang digunakan itu, ya, ialah bukan makna asabi' itu telunjuk jari, ya, tunjuk jari, ya. Asabi' tunjuk jari, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim fa innaha musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu. Di sini itu digunakan pada bukan tempatnya. Maknanya lain maksudnya. Di alaqatin annal anmulata, anmulah itu ujung jari. Ya. Juz'un, anmulah berarti ujung jari ini, juz'un min usbu'. Ini kan juz'un daripada kul, ya. Ini kul dinamakan, juz'unnya itu ialah unmulah. Fastu'milal kulli fil juz'i. Maka digunakanlah kulli, ya, kulli berarti kulli apa? Al usbu' fil juz'i. Pada maknanya itu ialah unmulah. Oke. Karena kenapa ada hubungan antara usbu', antara telunjuk dengan ujung daripada telunjuk ini. Begitu. Kemudian apa qarinahnya? Wa qarinatu dzalika annahu la yumkin ja'lal asabi' bitamamiha fil adhan. Berarti alaqahnya itu ialah maknawiyah, karena nggak mungkin secara hakikatnya itu diletakkan seluruh tangan ini, seluruh ujung tangan ini ke dalam telinga, kan nggak mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya saking kerasnya orang kafir, orang munafik, sih mencatat munafik, saking kerasnya tabiat mereka, saking durhakanya mereka, tidak percaya terhadap agama, seakan-akan mereka itu ketika menutup telinganya itu seakan satu telinga ini ditutup, satu telunjuk ini ditutup, saking mereka itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari sini itu dari contoh dua ini sudah mengisyaratkan bahwasanya majas terbagi kepada dua. Ada majas yaitu istiarah, ada majas sebagai mursal. Ya, majas lughawi dibagi dua. Oke. Uh,
Tapi majaz secara umum, al-majazu, ini nampak terbagi dua. Ada yang al-lughawi, ada yang al-aqli. Al-aqli ke depan insyaallah saya bahas. Al-lughawi ini terbagi pada dua. Pertama ada istiarah dan ada majazun mursal. Jadi contoh yang pertama ini merupakan majaz istiarah. Ini fulanun yatakallamu bid-durar itu sebagai istiarah. Sementara yaj'aluna asabi'ahum majaz mursal. Ke depan akan dijelaskan secara lebih detail. Wal majazu, nah ini dia. In kanat alaqatuhu musyabahah bainal ma'na al-majazi wal ma'na al-haqiqi. Apabila alaqah antara dua makna, antara makna hakiki dan makna asli, makna majazi, ya alaqahnya musyabahah seperti yang sebelumnya ad-durar, mutiara dengan perkataan yang baik, itu kan sama-sama memiliki kesamaan, yaitu berupa fil husni, sama-sama indah dilihat. Kalau bicara itu, kalau yang baik maka indah untuk didengarkan. Nah, itu sama-sama hal yang baik. Kan? Kama fil misalil awal yusamma isti'aratan wa illa famajazun mursal. Kama fil misalil tsani. Nah, kalau bukan musyabahah, alaqahnya nanti ada misalnya seperti alaqah antara bainal makna awal, makna asli itu alaqahnya ialah juz'un dan kul tadi, ataupun alaqahnya itu musabbab dan sababiyah, ataupun alaqahnya itu mahal dan mahaliyah ke depan, insyaallah maka itu dinamakan dengan majaz mursal. Pertama al-isti'arah. Al-isti'arah ya majazun alaqatuhul musyabahah. Qaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika tukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Oke, di sini yang menjadi majaznya itu isti'arah lebih terperinci dan lebih khusus ialah kata az-zulumat dan an-nur. Quran itu diturunkan, anzalnahu, kami turunkan kepada kamu, itu khijan nasa, untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat dan an-nur. Kata zulumat itu kan bukan yang diinginkan. Manusia kan sekarang nggak hidup dalam keadaan gelap, kan nggak, kan nggak juga hidup, bukan juga yang diinginkan ialah dari gelap kemudian jadi terang yang kita lihat ada lampu, kan bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan ialah daripada kata zulumat, yaitu dalal, ilal huda, an-nur, huda. Kan dua-duanya itu memiliki kata zulumat dan ad-dalal memiliki alaqah yang musyabah. Keduanya itu sama-sama memiliki maksud daripada sama-sama gelap. Kemudian kalau huda dengan nur itu sama-sama memiliki maksud ialah cahaya itu kan menerangkan, seperti juga huda. Huda itu petunjuk, petunjuk itu juga apa, menerangkan kehidupan. Oke, oleh karena itu faqad istu'milat ad-dhulumat wan nur fi ghairi ma'nahuma al-haqiqi wal alaqah al-musyabahah baina ad-dhalal wad-dhalam wal huda wan nur wal qarinah ma qabla dhalik. Yang mana berarti qarinah? Qarinahnya ialah dari kita katakan kitabun anzalnahu ilaika tukhrijan nas. Alaqahnya itu berarti al-lafziyah, karena pada hakikatnya Al-Quran itu bukan diturunkan untuk ya menerangkan keadaan gelap jadi menjadi cahaya, bukan begitu yang diinginkan. Namun yang diinginkan adalah Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, diamalkan, dibaca, dipahami dengan baik. Was
Aslul isti'arah. Ini kaidah yang harus kita pegang, ya, harus kita jadikan sebagai kunci utama kita memahami majas, ialah tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi wa wajhu shibhihi wa adatihi. Hmm. Isti'arah itu tashbih. Ini tashbih isti'arah berarti. Enggak begitu. Nanti ada perbedaan. Apa beda tashbih baligh dan isti'arah? Nah, kalau nanti ada yang tahu boleh. Saya nggak mau jawab sekarang. Mungkin udah ada jawaban. Ataupun kalau mau itu nanti di grup kita bisa diskusikan. Tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi wa wajhu shibhihi wa adatihi. Tashbih yang dibuang tarafai, dibuang musyabbah, ya. Ahadu tarafaihi, imma dibuang musyabbah atau dibuang musyabbah. Wajhu syabah wa adatuhu. Wal musyabbah yusamma musta'aran lahu. Ini ketika dia telah dijadikan sebagai bentuk isti'arah, maka istilahnya itu berbeda. Namun sama, hakikatnya sama. Musyabbah dinamakan musta'aran lahu, musyabbah bih dinamakan musta'aran minhu. Fafi hadzal mithal al-musta'aran lahu huwa ad-dalal. Ya. Maka di sini bisa kita jadikan tashbih dulu, ya. Jadikan tashbih. Az-zulumat jadi dikatakan sebagai apa? Fafi hadzal mithal al-musta'ar lahu huwa ad-dalal. Ma huwa musta'ar lahu? Al-musyabbah. Ad-dalal. Ini musyabbah. Oke. Wal huda wal huda musta'ar lahu huwa ad-dalal wal huda, ya. Wal huda juga dia itu sebagai musta'ar lahu, sebagai musyabbah. Al huda wal musta'ar minhu huwa makna dhalam wa an-nur. Makna ad-dhalam berarti yang menjadi ad-dhalam itu musyabbah bihi. Makna ad-dhalam wan nur, ad-dhulumat, ya, ataupun ad-dhalam. Berarti ad-dhalal kadzalam, al-huda kan nuri. Walafdhu dzulumat wan nur yusamma musta'aran. Ya, lafaz daripada dzulumat dan nur itu dinamakan dengan musta'ar. Lafaznya, bukan maknanya. Nah, nanti kalau dilihat di kamusnya, nanti kan dia punya makna. Nah, makna ini yang dinamakan musta'ar minhu. Sementara kata ini, adzalama ini dinamakan dengan musta'ar, musta'aran. Hmm. Itu harus dibedakan nanti. Antara musta'ar minhu bukan diinginkan lafaz, tapi diinginkan makna daripada lafaz. Namun kalau kalau lafaznya zalama ataupun an-nur itu diinginkan lafaz nun waw ra itu dimakan dengan musta'ar, bukan musta'ar minhu. Wa tanqasimul isti'arah ila musarrahah wa hiya ma surriha fiha bilafdil musyabbahi bihi kama fi qawlihi. Nah, kemudian isti'arah seperti tasbih sebelumnya juga dibagi min haitsu tasrihiyah atau musarrahah atau makniyah. Ya, ditinjau daripada pembagian musarrahah. Apakah yang disebutkan itu musyabbah bih atau musyabbah minhu. Wahia ma surriha fiha bilafdil musyabbah bih kama fi qawlihi fa'amtarat lu'lu'an min narjisin wa saqatat wardan wa attat 'ala al-'unnabi bil baradi. Syair ini, ya, berbicara tentang seorang wanita yang lemah, dia itu menangis. Ya. Maka di situ seorang penyanyi mensifatkan dia itu menangis, kemudian dia itu telah lemah, ya, mungkin karena musibah ataupun apa, ya. Maka di sini dikata lu'lu, yang pertama kata lu'lu, kata lu'lu, kemudian narjis, kemudian wardan, dan juga
Unnab dan baradun, ya, faqad ustu'ira. Yang di sini berarti yang disebutkan ialah masurriha ma dzukira bilafdil musyabbah bi. Berarti lu'lu, narjis, wardan, unnab, baradun itu semua merupakan musyabbah bihi, ya, merupakan musyabbah bihi. Faqad ista'ara al-lu'lu'a wan narjisa wal warada wal warda wal unnaba wal barada lid-dumu'. Jadi kalau kita buat tasbih itu satu, ya, maka di sini ad-dumu', ya, ad-dumu' kal-lu'lu, kal-lu'lu. Kemudian narjis kal-uyun, ya, narjis kal-uyun. Jadi yang disebutkan ialah musyabbah bi, kemudian musyabbahnya kemana? Musyabbahnya itu menjadi wahidun min afradil kul. Apa maksudnya? Jadi ketika dibuang musyabbahnya, jadi seakan musyabbahnya itu masuk ke dalam bahagian daripada musyabbah bi. Seperti kita katakan insanun. Lafaz insanun, ya, insanun itu lafaz yang jinsun, yaitu lafaz yang mencakup semua. Kenapa? Di bawah insanun tadi dapat mencakupi fardun min afradi, misalnya Muhammad, Muhammad huwa insanun. Ini mantik sebenarnya, ya. Jadi begitu. Jadi ketika musyabbahnya dibuang, idda'a diklaim seakan-akan uh, bahwasanya lu tadi keluar daripada jinsun lu'lu kepada jinsun daripada narjis, ya. Maka pentashbihan dengan istiarah itu lebih kuat ketimbang tashbih. Karena kalau tashbih yang dibuang ada dibuang itu dia tidak sampai menjadi jinsun, tapi tetap baqiya kama huwa. Mohon maaf ini mungkin agak berat tapi saya sampaikan secara sekilas. Kalau pening saya ulang dan saya tuliskan. Tapi kalau aman saya lanjutkan, ya. Wa ila makniyah wa hiya ma hudhifa fiha al-musyabbah bihi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimi ka qawlihi ta'ala wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Oke. Istiarah kedua, ya, istiarah makniyah. Apa itu makniyah? Wahia ma hudhifa fihi musyabbah bih. Kebalikan daripada sebelumnya. Akan tetapi didatangkan sesuatu yang mengisyaratkan kepada musyabbah bih. Masih ingat di dasar sebelumnya saya katakan bahwasanya musyabbah bih itu aqwa wa akmal minal musyabbah. Gimana kita mau serupakan sesuatu kalau sesuatu yang ingin kita serupakan itu maknanya lemah. Kita mau menyerupakan Zaid kepada Asad, kepada harimau, di sifat yang kuat. Nggak mungkin kita balik, nggak mungkin kita katakan Asadun kazaid, karena sifat berani itu lebih zuhur, lebih nampak di harimaunya. Jadi musyabbah bih itu disyaratkan mempunyai makna yang lebih kuat. Makanya di sini ketika dibuang musyabbah bihnya, tinggallah musyabbah, maka harus ada sesuatu yang mengingatkan kembali kepada musyabbah bih. Contohnya, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah faqad ista'ara at-ta'ir lidh-dhull thumma hadafahu wa dalla alayhi bi syai'in min lawazimih wa huwa al-janah wa itsbatul janahi lidh-dhulli yusammawnahu isti'aratan takhiliyah. Coba dilihat, perhatikan. Wakhfid lahuma. Wakhfid itu artinya turunkan. Turunkanlah lahuma kepada kedua orang tua. Janahadzulli. Sayap, ya. Sayap kehinaan
minar rahmati, daripada rahmah. Nah, itu kan maknanya la yastaqim. Gimana kita mau menurunkan sayap? Kita nggak mungkin. Berarti ada majas di sini. Jadi majasnya apa? Faqad ista'ara at-ta'ir lidzul. Jadi azul ini ya, dia itu sebenarnya musyabbah. Oke. Azul musyabbah. Berarti musyabbahnya apa? At-ta'ir. Kat-ta'ir. Apa persamaan antara zul kehinaan dengan ta'ir? At-ta'ir dia kan turun. Turun ketika dia kan bisa terbang dan turun. Nah, keadaan ta'ir yang turun dengan sayapnya ke bawah kan seperti kehinaan yang juga dipandang rendah. Nah, di situ kesamaannya. Kemudian summa hadzafahu. Hadzafa apa? Hadzafa ta'ir. Kita coret ta'ir. Tinggallah azul. Nah, tinggallah azulnya di sini di ayatnya. Wadalla alaihi bisyai'in min lawazimihi. Namun karena yang dibuang musyabbah bih harus ada sesuatu yang mengingatkan pada musyabbah bih tadi, yaitu janahun. Karena janah ini merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada burung. Karena kan janah itu sayap cuma ada ataupun terkhususkan itu ada di burung. Wa al-janah wa isbatul janah lidzul yusamma isti'arah takhiliyah. Isbat di situ maksudnya idhafah al-janah kepada adzul, mereka menamakannya isti'arah takhiliyah. Di dalam isti'arah makniyah itu ada dua isti'arah. Ada isti'arah makniyah itu sendiri, dihapus musyabbah bihnya dan ditinggalkan salah satu yang menunjukkan kepada musyabbah bih, dan juga dia harus isbat. Artinya harus ada idhafah ataupun harus ada nisbah. Masih ingat kata nisbah di sebelumnya? Antara dua kata itu harus ada hubungan. Ima dia mudhaf mudhaf ilaih seperti ini, atau hubungannya itu isnadan, sebagai isnadan. Seperti ansyabat almaniyatu alfaraha. Watangqasimul isti'arah ya, saya ulangi lagi, kalau ada yang nggak paham tolong disampaikan biar saya ulangi lagi. Watangqasimul isti'arah ila asliyah wahya ma kana fiha al-musta'aru isman ghaira mushtaqin kasti'arati dhalam lid-dhalal wan nur lil-huda. Kemudian isti'arah dibagi lagi dari tinjauan apakah isim yang digunakan di isti'arah itu merupakan isim mushtaq atau isim jamid atau ismu jinsin nama lainnya. Ismu jinsin itu seperti kata insan yang mana dia itu memiliki banyak afrad. Memiliki afrad ataupun lafaznya umum ya. Jadi mudahnya saya katakan lafaznya umum. Di bawahnya itu ada lafaz yang lebih khusus. Kita namakan dengan afrad dan dinamakan dalam nahwu itu ahadun. 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 Kemudian au harfan. Itu kalau asliyah. Ya, kalau asliyah berarti dia kalau isimnya itu ghair mushtaq. Ghair mushtaq. Seperti ad-dhalam lid-dhalal ya. Kemudian an-nur lil huda di ayat sebelumnya. Khujunnas minadh dhulumati ilan nur. Kan minadh dhulumat, kata dhulumat itu ya, dia itu bukan daripada mushtaq, namun dia itu merupakan masdar ya, ataupun jamak daripada masdar, jamak daripada kata zalam. Dan begitu juga nur itu merupakan masdar. Masdar itu dinamakan isim jamid, bukan isim mushtaq. Artinya fi'il lain itu diambil daripada masdar. Karena masdar itu hadatsun, laisa fihi dzatun yuqamu alaihi. Wa ila tabaiyah, dibagi juga tabaiyah kalau isim tersebut yang menjadi isti'arah ya, bukan isim, merupakan ghair mushtaq ataupun fi'il ataupun huruf, maka dinamakan isti'arah tabaiyah. Kenapa dinamakan tabaiyah? Karena terjadi prosesnya isti'arah nanti ya, tasbih ya, itu nanti bukan terletak di lafaz tersebut namun di
tempat lain. Kemudian ketika terjadi tempat lain, maka seperti nanti misalnya di fiil. Nah, nataqat al-halu. Keadaan berbicara. Kan nggak mungkin keadaan berbicara. Pasti yang bicara itu ialah manusia ataupun Zaid misalnya. Katakan. Maka kata nataqa itu merupakan istiarah tabaiyah. Nah, terjadi tabaiyah, terjadi istiarah itu mengikuti ke tashbih dulu. Dikembalikan dulu ke tashbih. Dan tashbihnya itu bukan dikata nataqa, namun dikata masdar. Kemudian dari masdar itu dibawa kepada fiil. Nanti saya tuliskan. Nahu rakiba fulanun katifai gharimihi. Katifai gharimihi. Rakiba fulanun katifai gharimihi. Catatan, sebentar saya ambil catatan. Atau bisa lihat di bawahnya ini. Oh ya, di bawah saya tuliskan. Wa yuqalu di satu. Wa yuqalu di sini yang satu. Fi ijra'iha. Ijra' itu atau takririha. Maksud daripada ijra' di ilmu balaghah itu, ilmu bayan ialah i'rab. Seperti di ilmu nahu ya. Syubbiha al-luzum asyadid birrukub. Ya. Tadi kan katanya apa? Rakiba. Kan. Fulanun katifai. Aslinya katifai ini. Artinya bahu. Katifai gharimihi. Gharim itu artinya khasmihi. Khasmihi itu artinya musuh. Gharimihi. Rakiba fulanun katifai gharimihi. Artinya itu seseorang melawan, ya, bertengkar dengan katifai ataupun apa namanya, saling senggol dengan ininya, apa namanya, bahunya, saling bentrokan bahunya, itu maksudnya. Namun makna rakiba itu bukan artinya menunggangi, bukan, mungkin menunggangi bahu kawannya itu mungkin. Namun ini kan ialah seseorang itu lazama. Lazama itu saling bersenggol-senggolan, saling mendorong dengan bahu musuhnya. Ya. Jadi terjadinya, ya, terjadinya istiarah, ingat ya, ini istiarah tabaiyah. Berarti tabaun itu artinya mengikuti. Istiarah yang mengikuti kepada far'unnya, mengikuti kepada masdarnya. Ya. Jadi kalau terjadi istiarah di fiil, itu bukan di fiilnya, namun di masdarnya. Seperti rakibah ini. Maka terjadi eh, tashbih, nggak mungkin di kata rakibah. Kenapa? Karena rakibah itu fiil. Nggak mungkin kita mentashbihkan sesuatu yang berubah-ubah. Nggak mungkin. Kita mau menyerupakan seperti uh, uh, memukul. Seseorang memukul. Kata memukul itu kan berubah-ubah. Kadang nanti memukul, kadang nanti dia itu menjadi uh, nggak memukul lagi. Kata fiilnya itu nggak memukul lagi kemudian. Tapi kalau kata pukulan, yaitu satu pukulan, itu yang betul-betul itu bisa dirupakan karena memang syai'un wahid, la yataghayyar. Maka di sini yang ditashbihkan, karena kan ingat istiarah itu berarti dikembalikan dulu ke tashbih. Maka dia ditashbihkan. Syubbiha al-luzum asyadid birukub bijami sultah wal qahri. Ya. Ini kan dibawa kepada masdar. Al-luzum masdar. Ar-rukub masdar daripada rakiba. Hmm. Bijami ini artinya uh, apa? Fi wujud syabah nih maksudnya. Bijami as-sultah wal qahri. Rakiba itu kan saling menguasai, begitu juga dengan al-luzum. Wastu'ira lafdul musyabbah bih wa huwa ar-rukub lil musyabbah wa huwa al-luzum thumma ushtuqa min ar-rukub bimakna al-luzum. Jadi ketika udah ditashbihkan kemudian diambil maknanya. Lafaz musyabbah bih yaitu rukub tadi mengambil makna daripada al-luzum. Kemudian ketika udah ada luzum di makna ar-rukub, ya, kemudian datanglah istiqaq, diambil daripada kata rakiba, ya, dari rukub tadi,
menjadi rakiba, maka dia kan rakiba tabi'un ila ar-rukub. Itu. Bimakna rakiba bimakna lazima ala tariq al-isti'arah at-tasrihiyah at-taba'iyyah. Wa qawlihi ta'ala ulaika ala hudam min rabbihim ay tamakkanu minal husuli alal hidayah at-tammah. Kemudian di sini jadi isti'arahnya itu di lafaz ala. Ala itu bukan artinya isti'la di atas. Namun dia artinya itu apa? Tamakkan min usul alal hidayah. Li ya, maknanya itu lam, yaitu bukan darfiyah tapi kok yakun darfiyah. Dan kita lihat sekarang. Ulaika ala. Hudan, kata penggunaan ala itu dalam hakikatnya al-maktabu fawqa al-qalamu al-qalamu ahlal maktab. Berarti kalam di atas meja. Kan? Nah, di sini ulaika ala hudan min rabbihim. Apakah manusia itu dapat berdiri seperti pulpen berdiri di atas meja? Ya. Apakah mereka itu dapat berdiri di atas huda, yang mana huda itu kan sesuatu yang nggak dapat dilihat, dapat diraba? Tentu bukan. Maka terjadilah isti'arah taba'iyyah. Wa nahu qawlihi walain nataqtu bisyukri rabbika mufsihan falisanu haliya bisyikayati antaku. Walain nataqtu. Di situ terjadi isti'arah di kata nataqa. Nataqa. Bukan yang diinginkan ialah makna mengucapkan. Karena syukur itu bukan cuma dengan ucapan, namun dia itu harus dipraktekkan. Jadi kita bisa menghukumi seseorang itu sudah bersyukur atau enggak dengan perbuatan dia kan, haluhu, keadaan dia, sikap dia. Namun di sini maksudnya ialah dalla. Makna daripada nataqa ialah dalla. Karena dalla itu menunjukkan bisyukri rabbika. Mufsihan falisanu haliya bisyikayati antaku ay adallu. Maksud daripada antaku ay adallu. Jadi kita katakan apa? Ad-dilalah al-wadihah kan nutqi fil idah. Bijami idah boleh juga. Ad-dilalah kan nutqi. Arti di sini istiarah tasrihiyah taba'iyyah. Nah, ad-dilalah kan nutqi ini menjadi kemudian nataqa. Berarti nataqa tabi'un ila an-nutqu yang merupakan masdar nataqa. Kemudian kata aduk tahu aduk tahu libasal mauti ay albastahu iyyahu. Kemudian selanjutnya dikata adzaqa. Adzaqa, maka masdarnya itu idzaqah. Idzaqah. Maka idzaqah di sini ya bukan makna yang diinginkan, melainkan maknanya itu ialah albasa, ay albastuhu. Kan? Berarti yang diinginkan daripada di sini idzaqah ya, idzaqah kal ilbas. Dan dihapus ilbas, datanglah idzaqah. Jadi di sini isti'arah makniyah taba'iyyah. Wa tanqasimul isti'arah ila murasyahah wa hiya ma dzukira fiha mulaimul musyabbah bihi nahu ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum.
فالاشتراء مستعار للاستبدال وذكر الربح والتجارة ترشيح. Kemudian istiarah juga dibagi min haitsul murasyah atau mujarradah ataupun mutlaqah. Setelah disebutkannya satu lafaz yang merupakan maknanya bukan makna asli lagi, ya, bahwasanya dalam makna yang majazi tadi itu ada tasybih di itu. Kalau didatangkan lafaz setelahnya itu yang mendukung makna musyabbah bih dinamakan istiarah murasyahah. Namun kalau didatangkan satu lafaz lain setelah daripada kalimat yang istiarah mendukung makna musyabbah dinamakan mutlaqah. La, mujarradah. Kemudian kalau mutlaqah tidak didatangkan kalimat yang mendukung antara keduanya sama sekali atau didatangkan dua lafaz yang mana dua lafaz tersebut mendukung makna daripada musyabbah bih dan makna daripada musyabbah. Kita lihat. Ma dzukira fiha mulaimun musyabbah bihi, yang disebutkan lafaz yang menyebutkan sesuatu yang mendukung makna daripada musyabbah bih. Mulaim artinya munasib. Munasib, muwafiq, sama itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijarah. Maka kata ishtarau ini, kata ishtarau ini kan bukan berarti, kan nggak mungkin diperjualbelikan ad-dalal, kesesatan. Coba ambil pegang dalal, kan nggak mungkin, nggak. Dalal itu kan sifat yang kita nggak bisa melihat, ya, sifat yang berdiri pada manusia, kan nggak mungkin kita pegang, kan nggak mungkin kita lihat. Yang kita lihat itu orangnya. Maka nggak mungkin diperjualbelikan, maka di situ terjadilah istiarah karena maknanya istibdal. Makna daripada istiarah ini istibdal. Ulaikal ladzina ustubdila. Ini kalau di Quran, selain Quran, ustubdilat dalalah, mereka menggantikan kesesatannya dengan huda. Maksud menggantikan itu bahasa Indonesia-nya. Berarti dia itu, mereka itu menggantikan, kita katakan, ya. Menggantikan itu artinya berpura-pura ataupun dia itu menampakkan sifat yang menampakkan sifat yang seakan mereka itu mendengarkan petunjuk, namun mereka itu kayak memperjualbelikan gitu. Wa dzakara ar-ribh wa tijarah. Kemudian disebutkan kata ar-ribhu dan tijarah yang seakan mendukung makna daripada ishtarau. Jadi kalau kita buat sebagai tashbih, ya, tashbih, maka istibdal ka ishtira kal ishtira. Jadi makna daripada rabihat dan tijarah mendukung kepada musyabbah bihi, yaitu ishtiraun. Paham? Maka dia itu menjadi apa? Menjadi istiarah murasyahah tasrihiyah. Karena yang disebutkan ialah musyabbah bihnya. Maka dia dijadikan sebagai istiarah tasrihiyah yang sebelumnya. Kemudian apa lagi di sini? Tabaiyah. Ya. Jadi di sini terkumpul kepada istiarah tasrihiyah, ya, tabaiyah karena dia itu fiil masuk pada istiarah tabaiyah, dan yaitu merupakan murasyahah, tiga-tiganya di situ. Kalau dikumpulkan semua pembahagian tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ila mujarradah. Apa itu mujarradah? Hiya allati dzukira fiha mulaim musyabbah. Kebalikan daripada murasyahah. Kalau ini mendukung makna musyabbah bih, ini mendukung makna musyabbah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi. Ustu'ira al-libas lima ghasyal insan. Ghasya itu artinya azlama, menggelapkan ataupun yang menimpakan. Jadi di sini al-libas, pakaian, itu bukan makna yang diinginkan ialah pakaian hakiki, namun dia itu maknanya majaz. Kenapa majaz? Fa'adzaqa, adzaqa di sini juga majaz sebenarnya, itu makna asaba. Namun yang ingin disampaikan oleh muallif ataupun di Quran, di sini ya, di sini itu majaz yang ada di libasun, karena dia itu
didukung oleh al-ju' yang mendukung makna ghasyiah. Berarti kita buatkan dulu ke tashbih, ya. Ma ghasyiah, sesuatu yang menggelapkan manusia ataupun sesuatu yang menutupi manusia sehingga ketika ditutupi tersebut, ya, ketika sesuatu tersebut itu menutupi lama, maka mereka berada dalam keadaan yang keadaan yang terkurung, keadaan yang terpojokkan manusia itu kan, menutup. Ketika terpojokkan maka dia itu kayak tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada kemudahan, tertutup daripada kekayaan, tertutup pada keadaan yang menyenangkan. Itu ketika datangnya azab kan seakan-akan mereka itu seperti ditutupkan. Nah, seperti apa juga itu? Maka seperti pakaian juga yang menutupi kita, kan? Maka sesuatu yang ditutupi, ya, tadi itu seperti pakaian yang menutupi badan daripada manusia. Maka al-ju' ini dan al-khauf itu mengisyaratkan kepada sesuatu, kepada maghasya, kepada sesuatu yang adlaman nasu. Karena ketika adlaman nasu, ya, artinya ketika menyesuaikan makna adlama itu, maka dia itu seakan kena musibah. Ju' dan khauf merupakan musibah. Karena tadi kata adzaqa mana asaba. Asaba menjadi kata musibah. Kemudian wa ila mutlaqah wa hiya allati lam yudhkar ma'aha mulaimun nahwu yanquduna ahdallah. Mutlaqah lam yudhkar, mutlaqah itu berarti tidak disebutkan mulaim baik kepada musyabbah maupun musyabbah bih. Yanquduna ahdallah. Yanquduna ahdallah, ya. Di situ tidak ada musyabbah. Apa yang kuduna itu bukan istiarah kepada ahdun, bukan juga istiarah, memang tak disebutkan ini ya, menjadi tasybih ini dikata yang kudu, menjadi istiarah di yang kuduna, maka tidak ada sifat lain yang mendukung makna yang kuduna ahadallah, karena yang kuduna itu artinya meretakkan, ya, dia itu sama dengan faku ihatah al-fam, menghancurkan sesuatu itu diserupakan dengan ibtalul ahdi. Maka ketika ibtalul ahdi dan menghancurkan sesuatu itu sama-sama seperti ibtalun dan menghancurkan, itu kan sama-sama orang, duanya itu bersatu, seperti tidak ingkar janji kan, sesuatu yang merusak, menghancurkan pertemanan dan lain-lain. ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. Kita apabila qarinahnya belum ada lafaz ataupun belum ada sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang kedua, makna yang majazi, maka itu tak dapat dikatakan sebagai tarsyih wa tajrid. Maka dia itu harus ada qarinah dulu, kemudian baru ada dapat dihukumi apakah itu tarsyih atau sebagai mujarradah, ya, ataupun tajrid. Oke, yang kedua, al-majaz al-mursal. Majaz mursal seperti yang sebelumnya, namun di sini berbeda, itu di alaqah. Alaqahnya itu ghair musyabahah. Kalau di isti'arah alaqahnya itu musyabahah, di sini ghair musyabahah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika yang ghair musyabahah, ya, maka imma dia itu alaqahnya juz'un dengan kul ataupun musababiyah, ya, mahal mahalliyah. Contohnya seperti kasababiyah fi qaulika azumat al-yadu fulanin indi. Azumat telah besar tangan seseorang padaku. Enggak mungkin kan telah datang kepadaku tangan seseorang yang besar tangannya. Mungkin saja kalau tangannya raksasa. Namun bukan ini yang mana diinginkan. Namun ketika kata ada azam, maka yang diinginkan daripada kata yadun itu sesuatu yang menjadi sebab. Tangan itu kan sebab. Sebab apa? Sebab kita membantu orang. Ketika kita membantu orang, maka orang tersebut kayak mendapatkan nikmat. Kan begitu. Maka ai ni'matuhu.
Allati sababuha al-yaddu. Maka ini sabab yang diinginkan ialah musabbab. Musabbab itu sesuatu yang terjadi setelah adanya sabab. Wal musabbabiyah fi qawlika amtaratis sama'u nabatan ay mataran yatasabbabu anhun nabatu. Musabbabiyah berarti di situ ada lafaz musabbab, ya. Berarti di situ apa? Nabatan, tumbuh-tumbuhan. Nggak mungkin kan amtartis sama langit itu menghujankan tumbuhan. Nggak mungkin dong, yang dihujani oleh langit itu ialah air hujan. Kemudian ketika ada air hujan tumbuhlah tanaman. Maka air hujan itu menjadi sabab. Yang disebutkan ialah musabbab. Yang diinginkan ialah sabab. Maka alaqahnya itu musabbabiyah. Wal juz'iyah. Juz'iyah sesuatu yang lebih kecil daripada kulliyah. Fi qaulika ursilatil uyun litattali'a ala ahwalil aduwi. Ursilat telah dikirimkan, ya, mata ini bukan mata-mata yang dalam bahasa Indonesia mata-mata juga yang inginkan ialah jasus kan. Namun di sini mata yang dikirimkan ialah mata, dua mata. Namun ketika yang diinginkan bukan mata tersebut, namun yang diinginkan ialah jasusnya. Karena kenapa? Antara uyun dan jasus itu ada alaqah, yaitu juz'un dan kulliyun. Kenapa begitu? Karena jasus itu kulli, ya. Jasus itu kulli semua. Namun yang diinginkan ialah, ya, yang diinginkan ialah kulli, yang disebutkan itu ialah juz'i, yaitu uyunun. Oke. Kemudian yang keempat, kulliyah. Berarti yang disebutkan ialah juz'iyah. Enggak, yang disebutkan di situ kulliyah. Seperti contoh sebelumnya, yang diinginkan ialah juz'iyah. Asabi' itu kullun, karena dia itu lebih kulli, lebih mencakup daripada anmulah yang merupakan juz'i. Namun yang diinginkan ialah unmulah. Kemudian yang kelima, i'tibar makana fi qawlihi ta'ala wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta, ya, wa'atul yatama amwalahum. Jadi harta itu seharusnya jangan diberikan kepada anak yatim, karena anak yatim itu dinamakan yatim kalau dia itu dalam bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia, ingat nih. Yatim kalau dalam bahasa Arab itu anak yang belum berumur baligh, ya. Maka berikan wa'atul yatama amwalahum. Namun yang inginkan ialah balighin, karena kalau yatim bahasa Indonesia kan lebih umum. Maka mu'tibar makana yang disebutkan ialah makana, namun yang diinginkan maksudnya itu dalam ayat bukan anak yatim yang masih kecil, namun anak yang sudah dewasa. Dia berikanlah harta-harta kepada mereka ketika mereka sudah dewasa. Misalnya kita panggil juga seseorang, ya, nanti mu'tibar ma sayakun fi qawlihi inni arani a'siru khamra ay anaban. Ini arani a'siru khamra. Di contohnya itu ialah khamra. A'sir artinya itu peras. Ini kan ialah inab. Kita nggak mungkin lagi memeras khamar yang udah jadi. Tapi yang mungkin diperas itu ialah anggur. Maka yang disebutkan ialah ma sayakun, artinya yang udah selesai, yang udah ada, yaitu khamar. Yang diinginkan ialah inab, yaitu anggur. Kemudian mahalliyah fi qaulika qarraral majlisu zalika ay ahluhu. Qarrara ditetapkan oleh majlis tersebut. Sebenarnya bukan majlis yang menetapkan, bukan keberadaan mereka yang duduk semua, itu orang yang di dalamnya itu. Berarti yang disebutkan ialah mahal, yang diinginkan ialah ahluhunya, artinya orang yang di dalamnya. Wal haliyah fi qauli fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Rahmatillah, jadi itu fi jannah. Karena rahmah itu nggak mungkin kita katakan di dalam rahmat. Di dalam rahmat. Di dalam itu kan melazimi seperti kita katakan dalam, saya bilang, botol aqua, misalnya, dalam ataupun dalam gelas, ya, dalam gelas dalam ini, kan nggak mungkin kita katakan di dalam rahmat. Ada, misalnya rahmat ada nggak sesuatu, bisa nggak kita pegang kayak ini? Nggak bisa.
Maka yang diinginkan ialah jannah. Karena jannah itu dapat dilihat, dapat dirasakan nanti di surga. Nah, ini majaz mursal. Ingat ya, alaqah yang ghair musyabah. Tapi kan kalau kita lihat kenapa dia kayak ada hubungan juga. Nah, tentu ada hubungan. Namun hubungannya itu berbeda dari hubungan yang ada di isti'arah. Ingat aja di sini kalau ghair musyabah, jangan beranggapan lagi bahwasanya ada kesamaan. Ada kesamaan, oke, namun kesamaannya itu terletak antara juz'un dengan kulliyun. Ya, kemudian mahal dengan haliyah, sebab dengan sababiyah. Saya rasa begitu untuk pertemuan kita hari ini. Insyaallah ke depan tidak 1 jam kita ambil kepada majas. Oh sebentar, satu lagi majas murakkab. Majas murakkab al-murakkab in istu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu fa in kana li alaqah ghair musyabahah summiya majazan murakkaban kal jumal al-khabariyah idza ustu'mila fil insya'. Masih ingat dikata di sebelumnya pembahasan di Nabi Yahya itu Rabbi inni wahanal azmu minni washtara ar-ra'su syaiba. Nah, itu juga majas murakkab. Ini juga syair ini juga dah pernah kita jelaskan hawaya kekasihku ma'arrak bil yamani nah mus'idu telah menaiki sebuah tunggangan orang Yaman dan pergi ke sana. Janibun wa jusmaniyun bi Makkah musaku. Sementara diriku jusmani di Makkah, masih di Mekah, meninggal menetap di Mekah. Itu bukan maksudnya itu dia mau mengkabari, mau mengabari bukan, namun dia itu mau insya'i, dia itu mau meratapi dirinya ya, yaitu sedang sedih, saya insya'ut tahazun bahasanya. Seperti tadi yang sebelumnya, wa inni rabbi inni wa hana amu minni wa ishta'ala rasul syaiba. Itu bukan mau memberikan kabar kepada Allah. Bukan mau ngasih tahu kepada Allah. Allah Maha tahu kan. Namun daripada itu, dia itu ingin meminta kasih sayang daripada insya. Insya itu menciptakan, melahirkan. Makna yang ingin disampaikan yaitu meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan anak. Dikata di ayat Rabbi inni wahanan abu minni washta'ala rasul syaiba. فليس الغرض من هذا البيت إخبار بل إظهار التحزن والتحسر وإن كانت علاقاته المشابهة سمي استعارة تمثيلية كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. Kalau murakabnya itu di isti'arah ya, di alaqah yang musyabah dinamakan isti'arah tamthiliyah. Araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Biasanya ini digunakan di masal. Masal itu dalam bahasa Indonesia-nya ialah peribahasa dalam bahasa Arab. Namun di sini disyaratkan itu ada maurid dan madrib. Maurid ya. Maurid itu kejadian yang kemudian melahirkan satu peribahasa. Sementara madrib itu tempat kemudian dijadikan masal tersebut. Oke, begini mudahnya. Ada peribahasa dalam bahasa Arab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Laban, Al-Laban, ya Allah, saya lupa. Intinya ada cerita, yaitu ceritanya itu dulu ada seorang lelaki yang menikah dengan seorang perempuan yang masih muda. Kemudian perempuan tersebut ketika datangnya musim dingin, ya, datangnya musim dingin, uh, dia pergi, ya. Dia mengkhianati laki-laki tersebut tadi. Jadi seorang wanita mengkhianati laki-laki sudah tua tadi, menikah dengan yang lain. Ketika udah menikah dengan yang lain, ya, ketika datang musim semi, ya, uh, dia kembali lagi kepada laki-laki tua tadi. Ketika kembali, ya, ketika kembali untuk apa? Untuk meminta susu. Maka ketika dia meminta susu kepada laki-laki yang udah tua, udah diceraikan tadi,
lelaki tadi baru mengucapkan sebuah masalah, saya lupa masalahnya apa. Afan Ustaz, Eh, mungkin ya, an adkur Ustaz, ya, yumkin an adkur as-saifu apa Bang? dhayya'til laban. Iya, iya, betul, 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 betul. Saifa dayatil laban, bukan as-saifu, ya. As-saifa. Dalam masal itu tak mungkin diganti-ganti. Saifa, as-saifa dayatil laban. Betul, syukran Ustaz. As-saifa dayatil laban. Ah, jadi itu dinamakan dengan maurid, ya, dinamakan maurid, kejadian tempat terjadi ataupun perihal peristiwa yang terjadinya uh, masal tersebut. Kemudian dinukil kepada madrib. Madrib itu tempat terjadinya peristiwa yang sama. Misalnya ada seseorang yang belajar ke kita ataupun seseorang yang mengkhianati kita, kemudian dia kembali ketika ada maunya saja. Itu ketika dia kembali, kita katakan ke dia, eh, kita menyuruh dia, misalkan saya itu nggak mau lagi memberikan sesuatu karena kamu telah mengkhianati, itu dinamakan dengan madrib. Eh, jadi perihal yang sama ataupun kejadian yang sama, kayak misalnya kejadian yang hampir serupa, namun hikmahnya hampir serupa, namun lafaznya itu berbeda. Itu dinamakan dengan madrib. Eh, Itu juga di istiarah tamsiliyah ini. Jadi kebanyakan itu digunakan masal, itu tamsiliyun. Seperti ini, araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Kita mendapati seseorang yang dia itu ragu-ragu, eh, ragu-ragu keadaan dia tidak jelas. Kemudian kita katakan ke dia, ini araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Jadi peristiwa yang dia jadikan tadi itu, ya, seperti orang yang melangkahkan kaki ke depan, kemudian dia itu menarik lagi ke belakang. Ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Nah, kejadian ini ataupun yang disebutkan ini ialah musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbahnya itu perihal seseorang yang ragu-ragu tadi, maka ini menjadi istiarah tamsiliyah tasrihiyah. Nah, ini pembahasan di tentang majas. Ada yang mau bertanya? Oke, saya rasa tidak ada. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti di grup boleh didiskusikan lagi. Eh, Kita cukupi untuk hari ini. InsyaAllah pertemuan ke depan kita ambil di majas akli, kemudian kinayah dan badi'. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.